Om Swastiastu, Om teman Swastiastu. pemilih. Saat ini kita sudah berada di Banjar Dajan Peken, Desa Adat Mungwitani, tepatnya bersama dengan teman-teman Sekotruno Yuda Muka. Ya, Yuda Muka. Apa kabar nih teman-teman? Astenggara, sehat. Proses segogoh udah kayaknya udah mulai ini ya, mulai terlihat bentuknya gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, ketua pemudanya siapa? Tiang. Oke, namanya siapa? Kita kenalan dulu nih. Nama Tiang, kalau nama panggilan Tude. Tude. Oke, terus dia? Kenalkan, saya yang diberi kesempatan sebagai konseptor Gogoh yang biasa dipanggil Komang Yuda. Mang Yuda. Oke, Tude ketua pemudanya, Mang Yuda Sebagai konseptor undaginya, Ya. kemudian Perkenalkan Tiang Tut Adi di sini sebagai panitia pelaksana dalam pembuatan ogoh-ogoh. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Dan luar biasa, ini kali kedua episode kita kedua, di mana KPU Badung itu punya program namanya Kriya Loka Yohana. Kriya adalah kreativitas, lokal Yohana ya pemuda-pemudi. Jadi event ataupun program ini kami dari KPU Badung mencoba untuk membaca nilai-nilai demokrasi dalam ogoh-ogoh. Oh. Nah, oke, kita lanjut ke ogoh-ogoh nih. Apa yang diangkat sama ST Yuda Muka ini apa sih konsepnya dulu? Nah, gitu dulu. Sang konseptor nih gimana nih, Mang? Dari konsepnya itu kan, kalau dari Tiang pribadi ngangkatnya, bagaimana kita tidak memandang seseorang sebelah mata. Kita nggak tahu seperti apa orang yang mungkin dari kita nggak tahu dari gimana kepribadiannya atau latar belakangnya, makanya kita ngangkat tema yang bertemakan Sape Sire, siapa kamu? Kita kan nggak tahu mereka siapa. Sape Sire. Nah, ini mungkin teman-teman pemilih di rumah pernah mendengar Sape Sire itu, mungkin nanti kita akan gali lebih dalam lagi sama sang undagi dan konseptor nih. Tapi sebelum kita mengulik betul ogoh-ogoh ini, proses awal tentu kan kalian Sekotruno berapa orang sih anggotanya sekarang? Anggotanya Nike kurang lebih 140-an. Berarti anggota Sekotruno Yuda Muka itu 140. Ya. Tentu di 140 itu kan tidak semua, mungkin banyak yang punya konsep, punya pengennya begini gitu. Awal itu bisa diceritain nggak tadi gimana sih proses pemilihan konsepnya gitu? Yang pertama di pas pemilihan tema Gogoh Nike, Tiang sempat ngobrol sareng undagi dengan untuk membuatkan beberapa tema. Oke. Dan undagi Tiang niki sampun memberikan tema Nike 3 Ada 3 tema. Tiga tema. Yang 1 Gagak Pranawo, Gagak Pranawo. yang 2 Anggada Dadi Rangde, Nggak ada. dan yang ketiga Sape Sire ini. Sape Sire ini. Oke. Jadi awalnya muncul tiga konsep. 3. Oke. Terus Nike yang lanjut telah mendapatkan 3 karakter Nike yang adakan parum. Oke. Karena di parum Nike yang akan melakukan pemutingan, Pemilihan konsep Pemilihan. mana nih? Ya. Jadi dikembalikan lagi ke kembalikan ke anggota lagi. Oke, lanjut. Bagaimana baiknya kan biar nggak Tiang sendiri yang memutuskan. Kena ketua teman-teman kan juga ya, atau kena undagi ya gitu. Saklanya nih. Gitu. Betul. Nah, Tiang limpahkan untuk ke anggota untuk memputing dan putingan terbanyak inilah Sape Sire nih. Sape Sire ini. Ya. Nah tentu, itulah. Jadi apa yang saya sambung ke awal tadi gitu, programnya KPU Kriya Loka Yohana ini dengan demokrasi berbudaya, yaitu membaca demokrasi dari budaya. Kan di pemuda, kalau kita ngomongin politik pasti kalian ngantuk ya gitu. Tapi kalau kita ngomongin proses seperti ini akan lebih seru, saya yakin. Nah itu tadi ada satu poin demokrasi yang sudah kalian lakukan sebenarnya kan, ada pemilihan di situ. Pemilihan dikembalikan dulu karena demokrasi itu kan kembali kepada awal, base-nya dulu. Tapi sebelum saya lanjutkan terangkan itu, mungkin
Kalau kita teman-teman sendiri dari Tude, Mang Yuda, Tut Adi, tahu nggak demokrasi itu apa? Nah, Kalau dari Tiang, menurut Tiang pribadi, nika demokrasi nika adalah bagaimana kita berproses. oke. Nggih, kita bersuara, masing-masing orang memiliki hak suara untuk menuju satu tujuan yang sama. Oke. Gitu. Nika dari Tiang, karena kalau Tiang ketahui, demokrasi adalah sesuatu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oke, Gitu. Nika mantap. yang kita ketahui. Oke, makasih tuh. Terus Mang Yuda, gimana? Demokrasi, Bang? Kalau menurut saya mungkin demokrasi itu lebih ke bagaimana kita berinteraksi ya sama teman-teman, sama saudara kita yang lain, gimana kita menyatukan satu pikiran. Dari semua pikiran itu kita jadikan satu, gimana energinya ngumpul di satu titik, Oke. ya menjadi satu hal yang positif lah. Itu hal yang positif. Oke, mantap. Tuh deh, ketua muda nih pasti lebih harus lebih mantap nih jawabannya. Kayaknya sama aja sih. Senang. Hampir berdua nih kita teman Tiang hampir sama sih. Aduh. Sepakat sama kalian. Jadi kan pemaknaan luasnya ya kita bisa kebersamaan kan gitu tentunya. Tetapi secara substansi bahwa demokrasi itu kan kedaulatan rakyat ya. Jadi yang sudah kalian lakukan dengan proses pemilihan konsep tadi dari apa tadi Gagak Pranowo, terus Angga dari Rangga, kemudian Saposiro. Jadi anggaplah tiga ini kan calon nih, satu calon konsen, calon pemimpin dan lain sebagainya, terus dikembalikan ke anggota untuk dipilih yang siapa yang terbanyak, ya itu yang kita pakai. Dan itulah ogoh-ogohnya Ketuno Yuda Muka, gitu. Siapapun yang terpilih itulah yang kita bersama. Nah itu proses demokrasi yang ternyata udah kalian lakukan kan, gitu. Jadi kita sebenarnya, apalagi khususnya di Bali kan nggak perlu kita jauh-jauh nyari contoh demokrasi itu seperti apa. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut nih, untuk teman-teman ketahui bahwa kita di Kria Lokayoana Demokrasi Berbudaya KPU Badung ini disupport oleh UMKM lokal Badung. Ini depan kita sudah ada kopi, biar nggak kalian nanti ada kopi singanyian nih. Ini kopi dari Sangkala Kopi. Sangkala Kopi salah satu UMKM di Badung. Jadi untuk seluruh kegiatan Kria Lokayoana, kopinya disupport sama teman-teman Kria Sangkala Kopi yang ada alamatnya di Jalan Babakan Canggu. Jalan Babakan Canggu. Nomor 74. Nah, siapa tahu kan lagi lewat ke Canggu main, lagi sama pacar gitu kan. Ngopi, bisa ke Sangkala gitu kan. Kita lanjut. Tapi sebelumnya silakan dulu. Kita ngopiin dulu, seruput dulu kopi ya kan. Udah tahan ini. Tahan dulu. Sangkala Kopi. Sangkala Kopi. Dan saya sukanya Americano. Nah ya, untuk nemenin ngobrol kan enaknya memang kayak sekarang kan harus ada kopinya, ngobrol-ngobrol skena gitu kan. Oke, kita lanjut ke bawah nih. Tadi prosesnya sudah melalui Parum, Zed. Nah, setelah Parum tadi, apa yang dilakukan nih? Kan udah mutusin nih. Oke, kita sepakat untuk pilih Saposiro untuk sebagai konsep. Nah, lanjutkan sama proses apa nih? Terus sesudah yang puting nika, kan sehabis Parum nika, Tiang tahu jadinya mana yang suara terbanyak. Nika kalau sudah sip, kalau udah fix nika dari anggota, Tiang panggil lagi undaginya, diajak ngobrol. Tiang panggil dah, kene bahwa dari anggota kene lo ne lagi mungkin siap sih sana. Nika kalau sudah Yudanya bilang siap, oke kita gas garap. Seperti itu. Oke, Yuda sudah oke. Kemudian ada proses lain nggak lagi? Milih panitia? Pemilihan panitia. Panitia tugasnya ngapain itu? Nah, biasakan harus panitia. Kalau panitia yang jelas sudah pasti membantu pengurus untuk menyelesaikan ogoh-ogoh niki gitu. Nah, jadi panitia niki tugasnya adalah berkoordinasi dengan undagi. Jadi undagi nanti sudah terjadwal lah istilahnya. Akan buatnya seperti ini. Jadi kita
dari panitia mengcover dari Undagi, jadi Undaginya nanti perlu apa, nanti kita yang membantu menyediakan, menyediakan. mensupport. Oke, Itu aja sih. itu aja, nggak cari dana. Oh dulu zaman saya pemuda tuh nyari dana loh, buat penggalian dana, baju kan salah satunya, pasti kalian juga buat baju kan. Kalau dari pendanaan, Nika sudah langsung dari pengurus. Oke. Ya, jadi kita di penitia fokus ke ogoh-ogohnya. Proses Ya, ogoh-ogohnya. proses Tinggal ogoh-ogohnya ya. benaran tak? Ya. Keuangan Kurang lebih ini gitu nih, ya. keuangan apa nih gitu kan? Jadi tinggal minta Undagi, tinggal biar tenang Ya, kerjanya biar kan kayak Gitu ya. penghubung lah kan, penghubung Penghubung. antara panitia dan ini. Nah sejauh ini nih selama berarti teman-teman anggota ketua panitia juga yang koordinir. Ya, langsung Oke, dari langsung kita. ketua Iya, panitia. langsung dari kita. Nah, Tut. Nah. Jak kuda mau gaya itu biasa Tut. Ini kan tantangan nih saya udah nih. Kalau jak kudanya Nika, ya kurang lebih 30%-nya lah. 20%, Ya, 140, 30% berarti sekitar 42 orang. Lumayan. Lumayan itu kan ya 140 kan dengan range umur mungkin ada yang paling kecil, mereka masih SMA, sekolah dan mungkin ada yang juga sudah memasuki umur lingsir gitu kan beragam kan. Tapi yang aktif sekitar 30%. 30%. Nggak perlu tepain kukul Banjar kan. Apa harus dicari abang Belanjur nih ini bayar nih karena saya sempat lihat konten kalian di TikTok. Saya ambil satu istilah memperlambat ini memperlambat ya kan kalian kan TikTok kalian apa sudah tahu nih teman-teman tahu follow kan nanti TikTok kalian apa kita itu ST Yuda Muka. ST Yuda Muda BHA Muka Ya. Oke. Ada Instagramnya? Instagram ada. TikTok ada. Itu. Nanti teman-teman bisa follow ya. Oke. Kepoin hasil akhir dari Saposiro ini seperti apa. Kecontekan saya tuh scroll dulu tuh. Lihat bajarin dulu. Satu kata saya ambil nih memperlambat. Ceritanya memperlambat itu gimana sih maksudnya? Mungkin dari udah gini ya. Man. Ya mungkin kalau dibilang memperlambat banget sih mungkin enggak ya, cuma mungkin waktunya kurang efisien jadinya, harusnya jam berapa udah datang, jam berapa baru datang gitu. Oke, jadi prosesnya harusnya bisa cepat selesai, bisa cepat dikerjakan karena jamnya karet-karet. Ya. Oke. Karena itu kan akan pengaruh sama hasil akhirnya nanti betul. Gitu. Prosesnya kan tentu berpengaruh sama akhir. Mungkin. Apalagi kalau kita di Badung sekarang kan teman-teman ikut ini nggak BCF Badung Saka Festival? Badung Saka Festival yang Festival Gogoh Kabupaten oleh Pemda ikut Nika wajib kita ikut semua. Wajib semua. Penilaian tanggal berapa? 18. Oh sama kemarin kita di ST Armada itu tanggal 18 sih mereka juga penilaiannya. Karena kan ada 21 penjaringannya Badung Saka Fest di tanggal 6, 7, 8, 9 bocorannya saya dapat info bahwa untuk festivalnya itu ada di Puspom. Penilaiannya dari 6 kecamatan dipilih 21 atau 7 zona. 7 zona dipilih 33 sehingga 21 ya. Wah, ini bakal menjadi event yang sangat bergengsi banget sih kalau sudah sama Yohane Bali, kreativitasnya luar biasa. Coba kita lanjut ke panitia tadi 42 orang. Ya, kurang lebih. Nggak perlu ditepain gamelan. Kalau tepak gamelan atau pukul kan itu kan penain Belanjur kan ya Pak. Abang Belanjur gitu. Kalau itu semua ada di tangan pengurus. Kalau menghandle 140 orang dengan yang aktif 42 itu gimana sih? Untuk nyak nih, ini kan ogoh ST Yuda Muka bukan ogohku saja. Sehingga kan ngelahannya gitu. Gitu deh. Kalau menurut Tiang, untuk anggota yang jarang ke Banjar, Tiang juga tidak mau terlalu keras ya namanya Blia. Karena Tiang juga nggak tahu kesibukan dari anggota itu apa aja. Kan mungkin apalagi kalau saya boleh bilang
di dunia pariwisata kan dia yang kerja di dunia pariwisata itu kan susah sekali untuk tiang dapat waktunya karena kerja di sana kan sip-sipan. Tuh. Terus itu makanya tiang nggak berani juga untuk memaksakan anggota. Tapi tiang tetap kok di grup Nike mengumumkan kalau misalnya ada waktu, yuklah datang ke Banjar. Kita buat ogoh-ogohnya sama. Toh juga ogoh-ogoh ini kan milik kita bersama dari Betul, TNI betul. ini kan. Makanya tiang nggak berani untuk memaksakan. Mungkin ada kesibukan lain tiang nggak tahu gitu. Makanya tiang selalu selipkan kalau ada waktu, ayo ke Banjar. Oke. Itu aja sih, Bling. Oke. Teman pemilih kalau bisa nanti di zoom aja layar HP atau laptop kalian perbesar. Today ini tindakannya banyak. Atau ini juga ada sebagai art ya, seni ya, bukan yang lain gitu. Iya. Tapi bijak banget ya. Bijak banget nih. Apa ya? Jadi betul. Kalau saya simpulin ya kan sama dengan konsep ogoh-ogoh. Kita nggak tahu nih orang Nggak itu tahu seperti orangnya. apa. Jangan kita simpulin orang itu nggak bisa. Oh, ini males. Mungkin dia punya kesibukan. Kesibukan. Tapi nih, tapinya saya tanya ini, menurut kalian sendiri, penting nggak kita ke Banjar sebenarnya? Ngapain sih ke Banjar? Kalian kan pasti ada yang kuliah mungkin, kerja mungkin, kok mau ke Banjar? Nah, itu dari masing-masing gimana? Kalau dari Itu dulu. ya, kalau dari tiang ke Banjar itu sangat penting. Karena di Banjar itu kita bergotong royong dan gotong royong itu adalah budaya kita di Indonesia. Oke. Nah, itu yang harus kita jaga. Oke. Makanya bagaimana kita sekarang ingin menjaga eksistensi itu. Makanya kami bilang ke Banjar itu sangat penting gitu. Oke. Gotong royong. Ya, gotong royong. Mang Yuda. Kalau dari saya mungkin lebih ke solidaritas ya sama teman-teman gitu. Jangan kecil gitu aja. Solidaritas. Pak Ketua. Kalau dari saya sih, sebenarnya tadi pentingnya ke Banjar itu ya. Kalau tiang biar ada rasa gimana ya, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan gitu. Iya. Datanglah ke Banjar dari tahap tingkat ke Banjar aja dulu. Ada rasa kebersamaan, ada rasa Walaupun sing megai, Ya, guys. walaupun ya. walaupun sing bareng ngopin, nengok kan jangan. Gitu. Sama konsepnya kita hadir sebagai keluarga. Iya. Gitu. Betul. Ada rasa kebersamaan. Kebersamaan, tadi gotong royong, solidaritas, kebersamaan. Nah teman-teman, tahu nggak? Kita kan kenalnya Pancasila nih. Kalau dulu para pendiri bangsa kita itu ada di Pancasila dikerucutkan menjadi Trisila. Dari Trisila dikerucutkan menjadi Ekasila. Tahu nggak apa itu? Ekasila. Nah dengar nggak? Gotong royong. Ya itu yang paling, saya sepakat dengan teman-teman, itu yang paling dekat karena kita makhluk sosial kan. Jadi kita harus ada berinteraksi, saling bantu-membantu gitu kan, solidaritas, untuk kebersamaan. Kalau kita nggak tahu sebelah bagaimana lagi ngapain gitu misalkan, tetangga sebelah atau teman kita, keluarga kita jauh mungkin, ya apalagi kita di Bali dengan adat budayanya yang sangat luar biasa nih kan, maka diperlukanlah gotong royong, solidaritas yang pecah Banjara gitu kan. Mungkin berdian aja sama banyak nih banyak loh kan itu tidak kita inginkan gitu. Maka perlu solid dan perlu kebersamaan untuk mencapai suatu hal yang benar maupun baik. Itu juga esensi dari demokrasi gitu loh. Maka kenapa kami menarik untuk mengangkat program demokrasi mulai berbudaya kan? Ya sebenarnya demokrasi itu sudah ada dan berakar di masyarakat kita di Bali khususnya. Oke, kita lanjut ke ogoh-ogoh nih. Ini yang sekalian buat tentang Sapo Sireng. Tahun lalu dulu nih. Tahun lalu nih, saya punya video drone ogoh-ogoh kalian nih. Tahun lalu konseptornya siapa? Atau undaginya siapa? Beda nih. Beda. Ada generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelum, tapi berarti sekarang adalah kali pertama Mang Yuda menggarap sebagai undagi di generasinya seangkatan kalian. Tapi kalau tahun lalu kita sebut dikit nih, ogoh-ogoh kalian apa sih tahun lalu? Yang tahun lalu nih kau Wanara Seta Duta. Wanara Seta Duta. Ya. Anoman di atas kayu.
Ya, Enggak. benar sekali. Saya punya kok video drone. Nanti kita bisa berbagi ya. Kalau pengen kalian mau ambil. Nah, Anoman Seta Duta itu bisa di-spill dikit nggak? Nah, konsepnya seperti apa? Mesti nggak mungkin? Ambil dari cerita apa? Nah, ini Ramayana. Ramayana ya? Ramayana ya dulu ya. Dia mewakili sang Rama untuk mengajak Dewi Sinta Sinta. yang sedang diculik di Alengka. Oke. Jadi dia sebagai perwakilan, makanya Anoman Duta dipanggil. Oh, Bukan oke. perwakilan. Betul, duta itu perwakilan. Betul. Berarti duta Selon Seven perwakilan. Nah, ya. Oke, kemarin itu Anoman Duta ya? Ya. Logo-logonya. Seta Duta. Seta Duta. Yang sekarang Sapasira. Nah, saya mau ke Mang Adi, siapa? Mang Yuda. Yuda. Dari tadi yang Mang Yuda sampaikan, lebih dalamnya lagi, Sapasira itu gimana sih? Tadi kan kita tidak bisa menilai orang sebelah mata. Nah, dari cerita itu, wujudnya nanti akan menjadi seperti apa? Bisa dilihat di belakang ini ada 2 karakter. Nah, yang untuk yang lebih kecil ini adalah Arjuna. Oke, yang di bawah Arjuna. Yang lebih besar itu adalah karakter Krishna. Oke, Krishna. Di cerita ini Krishna digambarkan sebagai kusirnya Arjuna di saat perang Bharatayuda. Ya, karena Krishna nggak dikasih ikut berperang, dia cuma diberi kesempatan sebagai penasehat dan kusir. Mungkin karena Krishna ini memiliki strategi yang luar biasa. Arjuna meragukan siapa sebenarnya Krishna ini, kok dia punya strategi yang luar baik. biasa gitu. Jadinya Arjuna ini ingin tahu siapa sebenarnya Krishna ini. Dia pengen tahu siapa yang diajak selama ini berperang, yang akan diajak berperang ini siapa sebenarnya, yang mengantarkan dia menuju medan perang ini siapa gitu. Makanya Krishna ini dia diminta oleh Arjuna untuk menunjukkan wujud aslinya. Menunjukkan wujud aslinya yang ternyata yang selama ini Arjuna ajak akan berperang ini ternyata adalah titisan dari Dewa Wisnu. Awatara dari Dewa Wisnu. Nanti penggambarannya Krishna ini akan menunjukkan wujudnya sebagai rataksa. Ya, menunjukkan wujud raksasanya yang tertinggi lah gitu istilahnya. Nanti ada banyak kepala, banyak tangan. Berapa kepala, Bang? Kalau kepala dari tokoh Krishnanya utama 1 dan di atasnya lagi 5. Ya. Jadi perangnya kan perang Kurukshetra berarti kan? Perang Kurukshetra, kemudian tadi kalau saya tangkap bahwa keraguan-raguannya Arjuna, kemudian dia meminta si Krishna untuk mewujudkan siapa sih Anda sebenarnya gitu kan. Jadi ketika jadi kita lanjut sedikit ceritanya. Setelah dia mengetahui bahwa si Arjuna percaya diri lah untuk berangkat ke medan perang gitu. Karena kalau kita ketahui bersama dalam ceritanya kan Krishna tetap menjadi kusirnya yang kemudian dipercaya untuk sebagai ahli strateginya di situ kan. Nah, itu juga kalau saya bisa bahasakan bahwa demokrasi itu kan butuh kepercayaan. Kalian nih yang milih nih jadi pemilih, udah nyoblos kan kemarin? Sudah. Ada pernah jadi penyelenggara KPPS? KPPS. KPPS ya, Bang? Saya. Tadi. Ya. Pak Ketua nggak ikut? Itu harus ikut nih. KPPS itu adalah pekerjaan mantu idaman. Mantu idaman. Udah nggak ikut kemarin? Jadi rakyat. Tapi ya kembali ke esensi demokrasi kan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, kembali ke kepercayaan tadi, ketika Arjuna sudah mengetahui siapa Krishna, maka adalah kepercayaan. Begitu juga kita terhadap pemimpin kan. Kita sudah tahu nih track recordnya baik, misalkan peduli sama rakyat. Jadi ada suatu keyakinan kita untuk memilih beliau. Nah, itulah juga jadi salah satu metode kalau kami di KPU mensosialisasikan demokrasi dan pemilu bahwa kita harus ketahui track recordnya. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Tidak sekedar untuk mendukung siapa Surya Siwu gitu kan. Karena dalam demokrasi suara itu kan satu orang ya satu suara. Tidak mewakili yang lain.
Ini semua itu ada di tangan kalian, sama kayak kalian tadi mutusin konsepnya Sapphire. Oke, lanjut Mang, saya ke gua lagi. Arjuna dengan Krishna, kemudian ini kalau saya lihat detail tangannya mengerikan sekali, otot-ototnya keluar banget nih. 5 kepala selain kepala utama si Krishna. Iya. Nah 5 tuh bisa diceritakan kenapa 5? Nanti mungkin dari kelima kepala nih kok. Yang di Ya, belakang? dia kan wujudnya baru mau keluar, istilahnya dia perwujudannya baru akan jadi raksasa dengan dia masih badan Krishna yang baru membesar gitu. Mungkin dari kepala yang paling bawah, mungkin sepasang yang di bawah itu masih abstrak dia, masih berupa Oke, paham. tapi masih sudah berbentuk kepala dia. Hmm. Dan yang di atas sepasangnya itu kemungkinan saya akan menyelipkan ciri khas dari dewa Brahma dan Dewa Siwa. Oke. Karena dia saya anggapan dia masuk ke Trimurti juga, karena kalau dari versi Indianya itu kepalanya dia menyamping. Tapi kalau Oke. kita yang pakai Ya. tradisi Bali dia naik. Oke, betul. Kalau yang dari Indianya itu dia full segala jenis kepala dari kosmik itu ada dia. Oke. Tapi Tiang mungkin ngambil cuma 2 dari yang globalnya dari Dewa Brahma sama Dewa Siwa. Dan yang paling atas Dewa Wisnunya juga, tapi dalam bentuk raksasa. Wujud akhirnya Krishna. Ya. Jadi yang diceritakan di sini bukan Krishna setelah bermetafora, tapi Kan. prosesnya sampai nanti wujud Iya. akhirnya seperti Iya, apa. seperti itu. Yang digambarkan prosesnya melalui 5 kepala yang akhir ini. Ya. Nah dari konsep nih Mang, bikin apa yang paling susah? Kalau dari konsepnya itu Wujudin sebenarnya apanya? bikin bagaimana kita bisa mengajak penonton atau yang melihat gogoh itu bisa merasakan bagaimana Apa konsepnya? ya dari pergerakannya, dari Ini konsepnya. bakal gerak. Ya ada beberapa bagian yang akan bergerak. Oke. Gimana orang melihat karya itu hidup, itu istilahnya. Jadi menyajikan, penonton ikut terbawa dalam suasana apa yang kalian tampilkan. Itu sih, itu memang hal yang lo harus betul-betul butuh konsep, kematangan, kemudian penyajian. Tapi tidak hanya, kalau saya sih karena saya suka juga tata lampu dan lain sebagainya, mungkin tidak hanya gerakan, lampu juga akan Iya. memberikan kesan, kemudian gerak ogoh-ogohnya, gending belaganjurnya, ini gitu kan. Nah kalau di Banjar Lajan Ketan sendiri, di Sri Yuna Bukat, teman-teman pemuda juga menggambar. Gambar. Artinya untuk ogoh-ogoh ini, Ya. nah itu yang perlu kan, kadang masih ada yang split nih, Banjar yang menggambar, yang bikin ogoh-ogoh Yang kena pemudanya. pemudanya. Tapi ini semua kita mencoba full di SMW Full kita dari garap STM. semua di STT. Jadi penulisir kita tinggal menikmati aja ya. Ya. Tinggal menikmati aja apa hasil karya dari pemuda. Nah, ini kalian kan mumpung ada yang siwa di belakang nih. Pemudi biasanya aktif nggak sih? Di Banjar? Kemudian kalau Yuda Muka aktif Aktif. ya. Nyiapin apa? Peran pemudi itu sejauh mana? Nah, pada Mungkin tua seperti ini bantu-bantu kayak nungkup gitu, nukup jak koran. ngojak koran. Tiap hari berarti ada pemudi yang Ada. ada ya. Bikin godoh, Bikin nyiapin apa? Kopi gitu kan. Ini palingan dulu. Nah itu nggak salah, nggak ada yang salah sama beli. Kenapa? Support Dalam UMKM. nah itu dia. ya. Dalam berdemokrasi, dalam kehidupan kan kita perlu juga mensupport orang lain, teman-teman yang lagi berkarya atau ini juga perlu walaupun kita yang berkarya tapi kan perlu juga mensupport yang lain. Nah, itu tadi bahan nih. Nah tadi kan sebagai fasilitator, Ya. Undagi perlu ini. Bahan yang digunakan dalam gogoh ini bahan apa aja? Tentunya kami menggunakan bahan-bahan alami ya. Oke. Ya alami dalam artian nanti istilahnya kita mengurangi penggunaan plastik, styrofoam gitu dan sebagainya untuk mendukung program pemerintah tentunya. Mengurangi. Ya. Berarti seluruhnya akan menggunakan bahan alami. Ya.
Ya, seluruhnya. seluruhnya. Atau setidaknya bahan Setidaknya. yang kalau dia hancur tuh masih bisa terurai dia. Ya, Terurai. itu yang terpenting Oke, sih. nah, Gitu. kan apalagi kita sekarang masih dalam kondisi Darurat yang Darurat sampah, ya ya. itu betul sekali, darurat sampah. Jadi betul-betul karya ini jangan sampai juga menimbulkan dampak berkelanjutan gitu kan. Berlanjutan, betul. Ya, betul, sepakat. Jadi luar biasa. Ini pakai bambu ya, pakai sisit, bukan Ya, nggak pakai ini awal rotan. Hampir sama Hampir sih sama. penerapannya. Base awalnya pakai rotan. Nggak, maksudnya kalau pakai sisit sama rotan tuh Oh, nggak ada bedanya. ya, Jadi karena sama kita ya. dekat di sini dagang sisitan, kita Ya. nyari yang dekat dulu. Ya, Oke, jadi Apa yang yang ada daerah sini daerah aja. sini aja. Ya, karena kan kalau zaman dulu juga kita pakai sisit kan, kalau Ya, zaman pakai saya. ya. Jadi ngulat betul dari awal itu dapat banget. Justru di situ kita tahu ngebentuk. Dulu kan sekarang kan masih pakai koran lagi ngebentuk ototnya. Dulu kan dari awal harus kita bentuk otot dan nih gitu. Dari sisitan tuh memang tantangan yang luar biasa sekali. Nah, apa namanya? Kemudian saya pengen ke Mang Yuda lagi. Selain dari apa namanya, Krishna dan Arjuna ini, dari pemikiran kemudian Sapasira itu, saya ingin menggali sekarang kenapa sih judulnya Sapasira? Kan yang ditampilkan kan persiapan perang Kurukshetra, yang dimana Arjuna pengen tahu Krishna ini siapa. Nah, kenapa kemudian memilih diksi atau kata Sapasira? Kalau dari gininya, dari pengambilan judul itu kan, kalau saya biasanya sambil kerja tuh nonton YouTube atau enggak gini apa namanya, tentang Cenglong atau enggak Mahabharata gitu saya nonton. Karena kemarin kebanyakan dari konsep itu dapat di Cenglong, coba saya nonton Mahabharata gitu. Emang kalau dari filmnya mungkin itu nggak, menurut orang biasa aja ya. Tapi saya ngelihatnya ada makna tersendiri dari episode ini gitu. Ada kayak penegasan suatu arti. Nah, saya ngambil konsep Sapasira ini sebenarnya saya lumayan bingung. Ini saya kadang sampai kayak di jalan bengong gitu, mau nyari konsepnya itu. Pas saya ngampus lah ketemu saya gimana cara ngasih judulnya itu biar kita nunjukin dia bertanya gitu sebenarnya. Karena Krishna itu dalam cerita itu dia ingin tahu siapa Krishna. Arjuna. Ya, Arjuna pengen tahu siapa Krishna gitu. Dia pengen tahu siapa sebenarnya itu. Tapi saya nggak tahu dalam bahasa Balinya siapa. Gimana cara nyebutin judul itu saya nggak bisa. Ya kan gitu. judul itu harusnya pangus gitu ya. Ya, awalnya saya mau bikin Murkaning Kurukshetra gitu kan nggak masuk akal jadinya. Kayak Terlalu luas. iya, terlalu luas. Saya nyari yang biar simple, gampang diingat tapi keren gitu. Oke. Habis itu saya kepikiran gimana apa bahasa halusnya kamu atau siapa tuh gimana. Tapi saya nyari di Google ternyata itu termasuk bahasa Jawa kuno. Oke. Ya, Sapasira. Kan hampir mirip-mirip ya kalau bahasa Jawa. Oh iya ya. Ya. Jadinya ini paling mendekati dan menurut saya paling simpel lah. Kalau bahasa kerennya tuh nyenci. Nah, Kayak oke. gitulah. Bahasa pergaulan ya. Bahasa pergaulan. Siapa jenengi kan Ya kayak gitulah bahasanya. Betul. Itulah judulnya ini yang menurut saya paling enak didengar gitu. Simpel juga gitu. Jadinya kayak kita tuh nggak boleh ngeremehin atau menebak-nebak siapa gimana kepribadian seseorang. Karena kan kita nggak tahu. Kelihatannya aja polos gitu. Kelihatannya aja galak. Tapi kan nggak mungkin ke semua orang dia galak gitu. Betul. Mungkin lah itulah yang bisa saya terapkan di bawahnya kurang lebih. Betul. Jadi luar biasa sekali ya teman pilih. Karena nah kadang-kadang kan itu ya kalau kita nonton mungkin hanya mengikuti ceritanya saja, tetapi ternyata teman-teman di ST Yuda Mukho terutama Mang Yuda mendapat makna terdalam dari salah satu episode di Mahabharata, dan itu pun kalau bahasa kerennya insight lah. Dapat insight nih, satu insight nih. Jadi tidak boleh kita
Tidak bisa kita menerka-nerka siapa sih dia sebenarnya. Lebih baik kita langsung tanyakan. Nah, itu yang dilakukan oleh Arjuna karena untuk meyakini, mensupport penuh untuk mencari dharma, memenangkan dharma gitu kan, memenangkan kebenaran, maka Krishna memilih untuk menunjukkanlah siapa wujud asli dari Sri Krishna itu sendiri. Itu teman memilih, jadi insight yang luar biasa. Saya mau ke Pak Ketua nih. Tadi ya, saya lupa aja. Tadi dari ragam teman-teman kan tentu kayak tadi sudah menyampaikan bahwa kita memaklumi teman-teman untuk nggak datang atau mungkin ada kesibukan gitu kan. Gimana sih cara memanage konflik? Nah, dia ini kan seorang ketua nih, gitu. Kan ada yang mungkin untuk dia sendiri bisa menerima, tapi mungkin ada teman lain yang wah dia sedang ngenah. Memanage konflik itu gimana untuk dia sendiri sebagai ketua pemuda? Kalau misalnya ada omong-omongan di belakang gitu ya. Ya kalau itu kan pasti banyak ya omong-omongan di belakang. Nih sintan ngena, nih cipi jogen gitu. Kalau dari Tiang sih itu hal-hal yang wajar saja. Dari kepribadian orang itu kan hal-hal yang wajar, bahasanya seperti itu. Tapi menurut Tiang janganlah sampai keras-keras banget gitu. Jangan sampai keras membuat teman-teman tersinggung. Gini, soalnya gini. Kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk menyindir teman kita, itu kembali lagi kita itu nggak tahu kesibukannya dia. Mungkin kita lagi free, kita bebas ngomongnya apa saat ini saat ini kita free, mungkin kita bisa aja ngomongnya, wah main ke Banyar, gue boleh semang di Banyar. Oh yang rago, iya nak lain kan sih mungkin ngidang bicara rago, mungkin ada kesibukan lain itu. Janganlah sampai keras-keras, saling memaklumi lah. Itu aja menurut ya. Nah, ada nggak? Gini, saya punya pengalaman, sekedar sharing ya teman-teman. Kan saya juga pernah jadi pemuda, saya pernah menjadi wakil ketua dua waktu itu, karena wakilnya ada dua kan. Kadang kita juga manage teman-teman kan perlu bahasa ngelantang. Kan? Betul. Nah, kadang juga ada yang teman-teman merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu, atau mungkin nggak cocok gitu kan. Nah, salah satu trik saya dulu adalah menempatkan mereka siapa sebagai apa dan berbuat apa. Itu kan penting tuh. Yuda misalkan, Yuda misalnya itu ya dia harus sebagai undagi, nggak mungkin dia harus nyari dana itu misalkan, nggak mungkin dia harus ngurusin baju gitu kan. Tadi misalkan kemampuannya sebagai penghubung kan dia jadi panitia. Atau yang lain mungkin kan setiap orang punya perannya masing-masing. Mungkin nggak sekarang, nanti dia akan berperan. Nah itu yang mungkin nanti bisa di split kita lakuin bersama-sama sehingga muncul lagi gotong royong itu muncul, kemudian solidaritas itu muncul, dan terakhir bersamaan itu selalu ada. Karena baik lagi kita kalau dia bilang siapa aman, kita kan nggak tahu dia. Nah, toh juga kalau dimaliin, toh itu keluarga kita, kenapa kita harus nyinyirin, ya kan? Betul. Ya ini aja ya, kadang mereka banyak. Wah bisa dia gitu. Oh bisa nih udah kopi kalau gitu. Kalau kita di sini pemikirannya bagaimana kita merangkul gitu. Betul. Karena bagaimanapun juga teman-teman kita, keluarga kita gitu. Jadi kita harus maklumi ada kesibukannya. Toh nanti juga di hari H pun hampir 100% hadir. Hampir 100% hadir kan. Dan semua toh juga akan menikmati karya bersama. Gitu. Kalau teman-teman yang berproses setiap hari, tentu saya yakin ini akan punya kebanggaan tersendiri lah. Ada cerita-cerita tersendiri. Nah terakhir nih sebelum kita closing, saya pengen nanya proses kalian, tapi nggak proses ogoh-ogoh. Di sini berlaku nggak Pemudi Harapan Pemuda? Cinlok gitu ya. Ini kan hal yang seru bagi kalian gitu. Gimana? Udah, sebagai ketua pemuda yang berbuat.
Oh ya beberapa Dan itu sudah ya, sudah terjadi. sudah terjadi. terjadi. Ya. Di antara kalian mungkin salah satu. Anak kedua. Dan dia nggak apa-apa kan, Pak ya, Ya. ngambil kan, dan Singjong ada. senjol atau kan ambil lu senjol, ambil lu senjol. Dan itu yang terjadi, dan mudah-mudahan ya kami dari KPU betul-betul mensupport teman-teman terus berkarya. Ya. Terlebih dengan adanya program kayak Yowana ini, kita bisa menggali yang memang sebenarnya demokrasi, proses gotong royong itu sudah ada Sudah ada. dan perlu kita terus gaungkan kembali. Nah, KPU hadir untuk terus bersama-sama kalian menggaungkan gotong royong, solidaritas dan kebersamaan itu dalam sebuah bingkai demokrasi. Terima kasih sekali lagi matur suwun semua Terima kasih teman-teman. banyak. Tude, Ketua Pemuda, Mang Yuda, Undagi, Tun Adi, panitia, semoga lancar dan oke. Sebelum closing nih, satu lagi dikit, target kalian. BCF kan lomba nih, Ya. Badung Sako Festival ini kan sebuah festival yang dilombakan, tentu dinilai. Target kalian apa terhadap Badung Sako Fest? Nah. Punya target, harus lolos ke Puspom nih gitu. Kalau dari target kami sih bukan ke lolosnya dulu ya, tapi gimana kita memaksimalkan karya, gimana istilahnya biar nggak ngerupuk beban puanu kan magadang pasti gitu. Ya, Setidaknya kita tuh punya space untuk ntar memaksimalkan karya lagi. Oke. Yang penting kita ikut dulu penilaian, ikut berpartisipasi bahwa kita bisa ikut punya karya gitu. Setelah nih kalau untuk dapat atau enggaknya itu kan Juri. Juri. Ya. Oke. Setidaknya kita sudah memaksimalkan karya. Ya seperti itu. Ya, kalau dari kami ini poinnya adalah bagaimana kita di zaman sekarang ini menjaga adat, Eksistensi. tradisi dan budaya yang sudah berjalan turun temurun, itu sih poin pentingnya dari kami. Ketua Muda, Pak Tude. Harapan tiang jalani aja dulu. Pasrah tapi sebagai kata terakhir saya bahwa proses pastinya tidak akan mengkhianati Hasil. apapun hasilnya. Itulah proses yang sudah kita lakukan secara maksimal. Saya Secara sepakat maksimal. dengan Mang Yuda, tapi itulah kemampuan kita. Ya. Masalah juara dan tidak itu kan sebuah nilai plus Nilai saja. plus. Ya. Tapi bagaimana yang terpenting menjaga solidaritas, gotong royong dan kebersamaan kalian kebersamaan. di Sukotruno, Yuda Muka, Banjar, Dajan Pek. Kajan Pekan, Desa Adat Pengwitan. Mengwitani. Itu teman-teman diskusi kita, perbincangan kita di hari ini bersama teman-teman di Sukotruno Yuda Muka, dan apapun ke depannya mudah-mudahan yang terbaik diperoleh oleh teman-teman kita. Dan untuk bicara demokrasi tidak harus serius-serius, karena demokrasi sudahlah hadir sejak awal, sejak dulu di Bali dan terlaksana berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya Agung Rio Sandesara, matur suksema, Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.